Saya atas nama Imelda M. Teftae, kelas A, NIM 205-2021 0054, Prodi Psikologi Kristen. Di sini saya akan mendiskusikan hasil kerja saya. Nomor 1, pengertian kemandirian. Pengertian kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu, mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan. Nomor 2, bentuk-bentuk kemandirian, yaitu yang pertama, kemandirian emosi, yaitu kemampuan mengontrol emosi diri sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan emosi pada orang lain. Yang kedua, kemandirian ekonomi, yaitu kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang lain. Yang ketiga, kemandirian intelektual, yaitu kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Yang keempat, kemandirian sosial, yaitu kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung pada aksi orang lain. Nomor 3, tingkatan dan karakteristik kemandirian, yaitu yang pertama, tingkatan pertama adalah tingkatan impulsif dan melindungi diri, peduli terhadap kontrol dan keuntungan yang dapat diperoleh dari interaksinya dengan orang lain. Tingkat kedua adalah tingkat konformistik, peduli terhadap penampilan diri dan penerimaan sosial. Tingkatan ketiga adalah tingkat sadar diri. Tingkatan keempat adalah tingkatan seksama atau konsisientius. Tingkatan kelima adalah tingkatan individualitas. Tingkatan keenam adalah tingkatan mandiri. Nomor 4, pentingnya kemandirian bagi peserta didik dapat dilihat dari situasi kompleksitas kehidupan dewasa ini yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kehidupan peserta didik dalam konteks proses belajar yang dapat menimbulkan gangguan mental setelah memasuki pendidikan lanjutan, kebiasaan belajar yang kurang baik, atau seperti tidak belajar lama atau belajar hanya menjelang ujian, membolos, mengontek, dan mencari bocoran soal-soal ujian. Nomor 5, perkembangan kemandirian peserta didik dan implikasinya bagi pendidikan adalah kemandirian sangat berpengaruh untuk membentuk kepribadian seseorang individu untuk bersikap tidak bergantung pada orang lain, berpikir positif, bertindak atas nilai-nilai dasar internal. Nomor 6, pengertian penguasaan diri merupakan suatu proses yang mengacu ke arah hubungan yang harmonis antara tuntutan internal dari motivasi dan tuntutan eksternal dari realitas. Nomor 7, teori penguasaan diri, yaitu yang pertama, menurut ilmu psikologi, arti penguasaan diri adalah pemuasan kebutuhan, keterampilan dalam menangani frustasi dan konflik, ketenangan berpikir atau jiwa, dan
pembentukan simptom-simptom. Yang kedua, penguasaan diri adalah kemampuan beradaptasi, kemampuan berefleksi, kehidupan seimbang, kemampuan mengambil keuntungan dari pengalaman, toleransi terhadap frustasi, humor, sikap yang tidak ekstrem, atau objektivitas. Yang ketiga, penguasaan diri adalah interaksi yang dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan dengan diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, penguasaan diri adalah suatu konstruksi atau bangunan ilmu psikologi yang memiliki arti luas dan kompleks, secara biasanya melibatkan segala bentuk reaksi individu pada tuntutan dari lingkungan luar maupun dari dalam diri individu sendiri. Yang kelima, penguasaan diri adalah usaha yang dilakukan manusia dalam mencapai harmoni atau kesatuan untuk dirinya sendiri dan lingkungan sekitar, agar bisa memusnahkan rasa permusuhan, rasa dengki, iri hati, sebuah prasangka, gangguan depresi, ekspresi kemarahan, dan emosi negatif yang dianggap sebagai respon pribadi yang tidak sesuai dan kurang efisien. Nomor 7, yang pertama, aspek-aspek penguasaan diri yang sehat yaitu kematangan emosional, kematangan intelektual, kematangan sosial, dan tanggung jawab. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan diri yaitu kondisi fisik, kepribadian, edukasi atau pendidikan, lingkungan, agama, dan budaya. Sekian dan terima kasih.